Jenderal Hugeng. Ya, siapa sih yang gak kenal dengan jenderal satu ini? Hanya ada 3 polisi jujur di negara ini, polisi tidur, patung polisi, dan Hugeng. Konon hal itu diungkapkan mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam sebuah diskusi bertajuk Diskonstruksi dan Revitalisasi Keindonesiaan di Bentara Budaya Jakarta, Kamis 31 Agustus 2006 silam. Sontak guyonan kecil namun tepat itu membuat masyarakat tertawa sekaligus miris dalam waktu yang sama. Benarkah susah menemukan polisi jujur di Indonesia? Jenderal Hugeng Imam Santoso atau yang biasa disebut dengan Jenderal Hugeng merupakan sosok polisi di Indonesia yang dikenal dengan kejujurannya. Hugeng lahir tepat 101 tahun lalu pada 14 Oktober 1921. Dikutip dari Harian Kompas tahun 2004, nama asli Hugeng adalah Imam Santoso. Nama ini merupakan nama pemberian sang ayah. Sewaktu kecil, Hugeng kerap dipanggil dengan nama Bugel atau Gemuk, namun nama tersebut kemudian menjadi Bugeng hingga kemudian berubah menjadi Hugeng. Hugeng menempuh pendidikan di HIS dan MULO Pekalongan, kemudian belajar di AMSA Yogyakarta. Ia juga melanjutkan pendidikan ke Rechtshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Selanjutnya, ia masuk ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Usai lulus dari PTIK tahun 1952, Hugeng ditempatkan di Jawa Timur dan ditugaskan sebagai Kepala Reskrim di Sumatera Utara. Ketika awal menjabat, ia mendapat banyak sambutan unik seperti rumah pribadi dan mobil yang telah disediakan oleh beberapa cukong judi. Namun, Hugeng menolak hadiah itu dan memilih tinggal di hotel sebelum mendapatkan rumah dinas. Usai mendapatkan rumah dinas, rumah tersebut dipenuhi dengan berbagai perabot pemberian tukang suap yang kemudian dikeluarkannya secara paksa dari dalam rumah dan diletakkan di pinggir jalan. Sikapnya ini banyak menarik perhatian dan membuat gempar kota Medan. Usai bertugas di Medan, Hugeng ditunjuk Presiden Soekarno untuk menjadi Direktur Jenderal atau Dirjen Imigrasi. Saat itulah ia kemudian meminta istrinya Mary untuk menutup toko bunga miliknya. Sang istri bertanya apa alasannya. Hugeng menjelaskan bahwa ia khawatir nantinya segala yang berurusan dengan imigrasi akan memesan bunga pada toko bunga milik sang istri. Hal ini menurut Hugeng tak adil untuk penjual bunga yang lain. Istrinya yang bisa menerima hal tersebut kemudian menutup toko bunga miliknya. Hugeng tercatat juga pernah menolak mobil dinas dari Sekretariat Negara karena telah merasa cukup dengan mobil jeep dinas dari kepolisian. Pada tahun 1968, Hugeng diangkat sebagai Kepala Polri atau Kapolri menggantikan Sucipto Yudodiharjo. Pada masa itu, salah satu kasus yang terkenal yang ia tangani adalah mengenai adanya penyelundupan mobil mewah yang didalangi oleh Robi Cahyadi atau si Ciit. Kasus penyelundupan mobil mewah ini menyeret nama istri Presiden Soeharto, Ibu Tin. Namun, usai pengungkapan kasus ini, pemberhentian Hugeng sebagai Kapolri dipecat. Soeharto beralasan pemberhentian Hugeng dilakukan untuk regenerasi. Dan salah satu kasus lain yang cukup terkenal di masa Hugeng menjabat Kapolri adalah mengenai kasus pemerkosaan Sum Kuning. Kasus pemerkosaan Sum Kuning merupakan kasus yang terjadi September 1970 pada penjual telur berusia 17 tahun Sumarijem. Tragedi ini bermula ketika Sumarijem berjalan pulang sendirian karena tak satupun bus kota yang lewat padahal hari sudah menjelang malam. Sumarijem ketika itu diculik oleh segerombolan orang menggunakan mobil yang melintas di timur asrama polisi Yogyakarta. Ia kemudian dibawa mengitari jalan Diponegoro menuju Bumijo dan diperkosa di mobil oleh para pemuda tersebut. Parahnya, uang dagangannya sejumlah Rp4.650 juga ikut diambil. Sumarijem kemudian dibuang di tepi jalan Wates Purworejo, Gamping. Singkat cerita, kasus pemerkosaan ini diduga dilakukan oleh anak-anak dari orang terkemuka di Yogyakarta.
Anggapan ini kuat di masyarakat karena pelaku memakai mobil. Sedangkan saat itu, hanya orang terkemuka dan kaya saja yang memiliki mobil. Namun pelaku tak kunjung ditangkap, malah Sumarijem ditahan polisi usai keluar dari rumah sakit dan dianggap menyiarkan berita bohong. Ia saat itu dihukum dengan hukuman 3 bulan penjara dan dibebaskan karena tak terbukti berbohong. Kasus ini menarik perhatian Hugeng yang kemudian membentuk tim khusus bernama Tim Pemeriksa Sum Kuning yang diketuai Kadapol 9 Jawa Tengah Suwarjiono. Anak sejumlah pejabat disebut-sebut terlibat dalam kasus ini, salah satunya Paku Alam 8 yang saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun kemudian hal ini dibantah, tentu saja. Hugeng tidak menyerah. Ia kemudian melaporkan kasus ke Soeharto untuk mendapat dukungan. Namun Soeharto sayangnya justru meminta kasus diambil alih oleh tim pemeriksa pusat. Setelah tak ditangani Hugeng 2 tahun setelah kasus itu, polisi menetapkan tersangka. Namun tak membuat publik puas karena pelaku yang ditetapkan tersangka adalah orang yang berprofesi sebagai penjual sate serta mahasiswa. Selain itu, terdakwa juga terus menyangkal tuduhan jaksa. Masyarakat juga menyoroti ketidaksesuaian pernyataan jaksa dan Sumarijem selaku korban, di mana jaksa menyebut kejadian terjadi di rumah sewa di kawasan Klaten dan dilakukan 7 pemuda. Namun Sumarijem mengatakan ia diperkosa 4 orang di atas mobil. Pada akhirnya, kasus tersebut tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Bagaimana viewers? Apakah sesulit itu menemukan polisi jujur selain Hugeng? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itulah viewers, menolak lupa mengenal Jenderal Hugeng, satu-satunya polisi jujur menurut Gus Dur. Sekian video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.